Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Sampai berjumpa dengan Ibu Nawar di pelajaran pendidikan agama Islam. Tetap semangat, kalian tetap di rumah dalam kondisi seperti ini sebagaimana anjuran pemerintah. Kita patuhi, kita jalankan demi untuk kebaikan kita bersama. Oke anak-anakku, pertemuan dengan pelajaran PAI ini merupakan pertemuan yang kedua. Namun sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih bagi Ananda semua yang telah mengirimkan tugas hafalannya, yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Ar-Rahman ayat 33. Anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tajwid, namun sebelumnya Ibu akan sedikit mengulang materi yang telah kita bahas bersama di minggu kemarin, yaitu di pertemuan pertama. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 33 mengandung kaitan bahwa kewajiban umat Islam dalam menuntut ilmu. Kita semua tahu bagaimana peran ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari yang nantinya akan berdampak kepada kehidupan dunia dan akhirat. Ilmu yang kita cari tidak hanya ilmu dunia, tetapi juga ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Mujadalah bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentunya berbeda. Allah berikan beberapa derajat bagi orang-orang yang berilmu. Ananda semuanya tentunya kita semua adalah ingin termasuk orang-orang yang diberikan derajat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, di dalam Islam itu ternyata motivasi menuntut ilmu tidak hanya terdapat dalam Al-Qur'an saja, tetapi ada beberapa hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan kepada kita betapa pentingnya ilmu untuk kehidupan kita. Salah satu hadis yang sering kita dengar yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kewajiban menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian hadis berikutnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu itu sudah dianggap orang yang sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Bagaimana kalau pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini, di mana kalian ada di rumah, ibu pun juga ada di rumah, tapi pembelajaran kita berjalan dengan lancar seperti ini, apakah kita enggak termasuk orang fisabilillah? Tentunya tidak ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita dalam belajar ilmu dalam keadaan apapun. Allah akan menghitung kita, langkah-langkah kita adalah termasuk langkah-langkah fisabilillah sampai selesai pembelajaran ini. Semoga keadaan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka dan benar-benar kita memaksimalkan melaksanakan pembelajaran kembali. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini.
Mir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Sekalian, selanjutnya adalah materi tajwid. Untuk materi tajwid kali ini adalah materi tentang nun sukun atau tanwin. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa ayat Al-Quran yang menganjurkan kita membaca dengan bacaan yang benar. Salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan benar, dengan bacaan yang benar. Maka oleh karena itu, hukumnya wajib kita mempelajari ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu adalah ilmu bagaimana mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Dan dalam pertemuan ini, materi yang akan disampaikan adalah materi tajwid berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin. Ketika ada bacaan nun mati yang bunyinya N dan tanwin yang bunyinya N, maka kita harus membacanya seperti apa? Sebelumnya, mari simak berikut ini. Selanjutnya, perhatikan bagan berikut ini. Dalam bagan tersebut, pembagian nun sukun atau tanwin. Di mana di situ nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah idhar halqi. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Yang kedua adalah idgham. Idgham dibagi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan idgham bila gunnah hurufnya adalah lam dan ro. Yang ketiga adalah iqlab. Iqlab hurufnya 1, yaitu ba, dan terakhir adalah ikhfa. Ikhfa yaitu hurufnya fa, ta, dha, da, za, sin, shin, shad, bo, po, do, fa, o, kaf. Untuk penjelasan bisa kalian lihat berikut ini. Perhatikan untuk contoh adalah
tulisan yang berwarna merah, di mana di situ ada tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar. Perhatikan untuk contoh iklab, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Kemudian perhatikan pula ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Itu yang namanya bacaan iklab. Untuk contoh ikhfa, perhatikan hukum nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Demikian juga dengan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Untuk contoh bacaan idgham bi gunnah, perhatikan huruf yang berwarna merah. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya adalah contoh bacaan idgham bila gunnah, di mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro.